kita sehari-hari, Tuhan sudah menyatakan mujizat dan Tuhan sudah luar biasa amat baik memelihara kehidupan saudara dan kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Kita mau siapkan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini Engkau sediakan bagiku. Naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu lalu baru dan tak pernah berlalu. Tolong aku masa sepi. Sekali lagi kita menyanyikan pujian ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita kembali ke menyanyikan pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Tunaikan syukur kami ya Tuhan. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu lalu baru dan tak pernah besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ya Tuhan, pujian yang kami naikkan pada pagi hari.
Bahwa kasih setia Tuhan selalu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Penyertaan-Mu Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memberkati dan sudah menolong memelihara kehidupan kami. Bagi semua kami yang hadir pada pagi hari ini, mengucap syukur berterima kasih. Karena 1 minggu lamanya Tuhan, Engkau sudah memelihara kehidupan kami. Kami boleh melewati hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Bagi kami yang bekerja, melakukan pelayanan, yang berkuliah, pendidikan, Tuhan Engkau sudah menolong kami. Engkau sudah memberkati kami. Sehingga pada pagi hari ini, ada waktu dan kesempatan kami untuk datang di rumah-Mu yang kudus ini. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Kami mau memuji Engkau. Kiranya Engkau memberkati kami dan memberkati juga bagi jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami yakin percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk setia dan terima kasih untuk kebaikan-Mu. Ibadah kami pada pagi hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau berkati dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Pembacaan firman Tuhan akan dibacakan oleh Ibu Mayer Handoko untuk kita. Mari bersama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan pagi hari ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-35. Injil Lukas 24 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-35, saya akan membacakannya bagi saudara sekalian. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab
kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Kembali kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian nomor 159. Oh betapa ajaib perubahan hatiku sejak aku terima Yesus. Saya yakin dan percaya bahwa kita yang hadir pada pagi hari ini tentunya kita memiliki kesaksian pribadi di mana Tuhan sudah luar biasa, amat baik memelihara kehidupan kita sepanjang seminggu yang sudah kita lewati. Kita menyanyikan ayat yang pertama dan kornya, ada kesempatan untuk kita bersaksi atau memuji nama Tuhan. Ya, mungkin masih bersiap-siap. Kita menyanyikan kor pengantar kesaksian kita pagi hari ini. Hati yang gembira adalah obat. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua yang hadir pada pagi hari ini tentunya merasakan kekuatan dan kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kesempatan saya masih berikan untuk kita semua. Oh ya, silakan. Selamat pagi saudara-saudara semua. Selamat hari Minggu. Di sini saya mau berterima kasih kepada Tuhan karena begitu baik Tuhan dalam kehidupan saya, di mana kemarin Tuhan izinkan saya untuk sidang akhir pada tanggal 27 April 2021, di mana di situ saya benar-benar merasakan kebaikan Tuhan yang dari awal saya udah nyerah, tapi puji Tuhan saya bisa sidang akhir dan itu merupakan apresiasi sekali karena saya urutan sidang
kedua dari 28 mahasiswa yang belum sidang akhir. Terus puji Tuhan juga selama seminggu ini saya sudah berada di Desa Ciparai sebagai bidan muda praktek di sana. Puji Tuhan disambut hangat oleh masyarakat Desa Ciparai. Bidan-bidannya baik, ada yang tadinya saya mungkin akan nyerah mungkin karena saya tidak suka jujur jadi bidan di desa gitu, lebih baik di rumah sakit karena emang mungkin fashion saya bukan di desa, tapi di situ saya mulai sadar ini ada tanggung jawab saya gitu. Mau saya ditempatkan di desa, di rumah sakit maupun di klinik atau manapun, saya harus bisa menjadi seorang bidan yang profesional seperti itu. Mungkin itu aja kesaksian saya, mohon dukungan doanya. Masih ada 11 minggu lagi yang belum saya hadapi sampai tanggal 25 Juli. Tepatnya selesai praktek di desa dan Agustus semoga bisa wisuda dan cepat bisa mendapatkan pekerjaan. Mungkin itu saja, semoga kesaksian saya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Lebih keras suaranya bapak-bapak daripada dibanding ibu-ibu. Kita kembali menyanyikan hati yang gembira adalah obat kaum pria yang mancur, yang manjur. Siapa lagi mau bersaksi atau lewat pujian atau saudara-saudari kita yang di rumah? Mungkin masih bersiap-siap. Satu kor lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan ini, saya yakin percaya kita semua memiliki kesaksian. Iya, baiklah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Jika tidak ada, kita menyanyikan kor, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua yang hadir pada pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Kembali kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian nomor 431. Setelah kita menyanyikan pujian ini, kita akan memberikan persembahan kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan.
tanam waktu pagi bibit cinta Allah. Tanam waktu pagi bibit cinta Allah, tanam waktu siang tunggu musim panen, nanti akan datang dalam pesta panen. Kita bergerak membawa pulang kasih jiwa-jiwa dalam surga terang. Meski lemah, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Tanam waktu panas, tanam waktu mendung, tidak takut hujan dan angin kencang. Setelah musim panen, kita berhenti kerja, bawa hasil pulang ke lubang surga. Kita bergerak membawa pulang kasih jiwa-jiwa dalam surga terang. Meski lemah, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Dengan tangis tanam bagi Tuhan, meski hati susah dengan kata. Nanti Tuhan berikan kita selamat datang, kita puji surga dalam surga terang. Kita lemah, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan uraian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Mayer Handoko kepada kita. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, "Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu." Kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita. Setelah kita menyanyikan pujian ini, doa firman Tuhan dan juga persembahan akan dibawakan oleh Ibu Mayer untuk kita. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar Kami menyiapkan hati kehidupan kami pagi ini Tuhan untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati kami
agar melalui firman ini kembali membawa kami untuk dapat belajar apa yang Tuhan kehendaki untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan kami selama Tuhan memberikan kami kesempatan untuk ada di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, oleh karena kami boleh bersama-sama bersatu hati dalam persekutuan ini, baik kami yang hadir dalam rumah ibadah, yang telah meninggalkan kesibukan pekerjaan kami, mengadakan perjalanan yang cukup jauh, kami boleh tiba di tempat ini dan kami boleh duduk diam di hadapan Tuhan. Mereka juga yang ada di rumah, tentu mereka juga harus mengkhususkan waktu mereka di tengah segala kesibukan untuk sejenak berdiam di hadapan-Mu Tuhan. Engkau melihat kerinduan umat-Mu, Engkau melihat apa yang menjadi pergumulan umat-Mu. Ketika mereka ada di hadapan-Mu Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Engkau mengenal hati kami, Engkau mengenal segala pergumulan kami, Engkau mengenal apa yang ada dalam pikiran dan kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah pagi ini kami benar-benar boleh menikmati persekutuan yang indah ketika kami mendengar bagian-bagian firman Tuhan disampaikan kepada kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih oleh karena sampai setahun ini yang sudah kami lewati dalam menghadapi masa pandemi yang cukup mengkhawatirkan. Kami melihat pemeliharaan Allah yang luar biasa. Di tengah segala ketakutan dan kekhawatiran, Engkau terus bekerja, Engkau terus menolong kehidupan setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Sekalipun tidak dapat kami ingkari, ada anak-anak Tuhan yang juga harus menjadi korban oleh karena wabah ini terjadi. Tapi Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan tetap memberi kekuatan iman dan pengharapan kepada setiap orang yang selalu berserah dan mengandalkan Engkau. Karena itu kami berdoa bagi upaya pemerintah dalam menjalankan vaksinasi. Tuhan kiranya akan menolong sehingga program ini dapat menyentuh seluruh kalangan masyarakat. Mereka yang ada di kota, di desa, bahkan sampai di pelosok. Kiranya Allah bekerja, Allah menolong, memberi hikmat dan bijaksana. Bangsa dan negara kami juga menghadapi berbagai macam bencana. Tuhan kiranya Engkau tetap menolong dan memberkati sehingga apapun yang sedang terjadi saat ini kami boleh tetap kuat oleh karena Tuhan menyertai kami. Kami juga terus berdoa bagi pelayanan bala keselamatan, komandan teritorial dalam kunjungan kerja di berbagai tempat. Kiranya Tuhan akan menolong, memberkati, memberi kuat dan sehat segala sesuatu yang sedang mereka pikirkan sebagai pemimpin-pemimpin bala keselamatan untuk kemajuan pelayanan. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan pakai semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan melalui pelayanan yang Tuhan berikan. Terima kasih minggu yang lalu Korps 3 boleh menjalankan tugas pelayanan untuk turut memperhatikan saudara-saudara kami yang membutuhkan. Kiranya itu semua akan menolong kami untuk dapat juga terus melakukan yang terbaik dan banyak orang juga akan mengenal Tuhan melalui setiap kegiatan pelayanan yang dilaksanakan. Pelayanan di bagian sosial, pendidikan, kesehatan dan kerohanian semuanya kami bawa dan serahkan kepadamu Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang saat ini juga harus mengalami COVID, Tuhan juga akan menjamah dan memulihkan keadaan mereka. Di antara mereka yang mengalami sakit dalam kelemahan tubuh, Tuhan juga kiranya menolong. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Kami berdoa bagi pelayanan yang ada di PSTW Senjarawi. Hamba-Mu, para kandidat, para karyawan, opa dan oma yang dilayani, serta para donatur dan simpatisan. Biarlah berkat Tuhan juga akan dinyatakan di dalamnya. Sehingga melalui semua pelayanan yang ada, nama Tuhan dimuliakan dan ada banyak jiwa akan dibawa kepada Tuhan. Bapa di surga, pagi ini kami pun datang kepadamu dengan membawa rasa syukur kami. Baik itu melalui persembahan mingguan maupun persembahan persepuluhan. Kami mau bersyukur untuk berkat pertolongan Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami sepanjang bulan yang sudah berlalu. Kami tahu bahwa Engkau telah mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan kiranya memberkati agar melalui semuanya ini nama Tuhan dimuliakan. Kami siapkan hati kehidupan kami Bapa pagi hari ini, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tema yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini adalah dari frustasi menjadi semangat berkobar. Dari frustasi menjadi semangat berkobar. Ini berarti ada perubahan oleh karena kuasa Allah bekerja, oleh karena Allah memberkati, oleh karena Allah berbicara dan Allah mau mengubah hal-hal yang buruk menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita sudah membaca bagian firman Tuhan di dalam Injil Lukas 24 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-35. Sebuah kisah yang cukup indah di mana menceritakan tentang perjalanan dua murid Tuhan Yesus menuju ke Emmaus. Seperti kedua murid Tuhan Yesus tersebut, kita pun digambarkan sedang menempuh sebuah perjalanan hidup. Kita melewati perjalanan yang tidak selalu mulus, tidak selalu menyenangkan, tidak selalu baik-baik saja, tidak selalu nyaman. Ada saat di mana kita harus menghadapi keadaan yang sulit. Kita harus menghadapi saat-saat di mana kita berperang dengan diri kita. Kita harus menghadapi saat-saat di mana kita harus menghadapi tekanan, tantangan yang ada di luar kita. Dan ini bukan perjalanan hidup yang mudah untuk kita lewati. Kalau tahun ini usia saya 50 tahun, saya bersyukur. Saya boleh lewati 50 tahun kehidupan saya. Tidak selalu mudah, tidak selalu menyenangkan. Jangan berpikir saudara melihat saya saat ini sehat, kuat, baik-baik saja. Benar, mungkin itu penglihatan secara fisik. Tapi saudara tidak tahu bagaimana air mata saya sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pelayan, sebagai pekerja tumpah. Saudara tidak tahu. Karena saya harus menyimpan, menyembunyikannya supaya semua kelihatan baik. Tetapi itulah perjalanan hidup. Semua kita menghadapi saat yang sulit, saat yang penuh tekanan. Tetapi kita belajar melalui bagian firman Tuhan pagi ini bagaimana perasaan atau keadaan atau saat-saat yang tidak menyenangkan. Dari frustasi, putus asa, ketakutan, kekhawatiran berubah menjadi semangat yang berkobar. Menjadi kehidupan yang semakin indah. Diubah sedemikian rupa oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal kepada kita dalam mengikut Tuhan. Dalam kesibukan kita setiap hari, di tengah segala aktivitas dan pekerjaan kita. Tanpa kita sadari pun Tuhan selalu ada. Kita sudah mendengar kesaksian seorang anak muda. Minggu lalu saya katakan tidak rasa ya. Padahal kayaknya baru beberapa waktu lalu. Ya. Minta didoakan baru mau melangkah untuk bisa masuk. Masuk aja susah ya Bu ya. Berat, tantangannya luar biasa. Kemudian harus belajar, harus menyesuaikan diri, harus menghadapi ujian dan berbagai macam hal. Tetapi hari ini kita mendengar kesaksian yang indah. Bagaimana pemeliharaan Tuhan dinyatakan ketika kita terus berharap dan mengandalkan Tuhan. Ketika mungkin dulu kita dipenuhi ketakutan, keraguan, bisa enggak ya? Mampu tidak? Cukup enggak? Tuhan mengubah semuanya itu sehingga ada kemenangan yang dapat disaksikan. Injil Lukas mengajak kita masuk dalam kisah perjalanan ke Emmaus. Sebuah kisah frustasi dari dua murid Tuhan Yesus yang kehilangan harapan oleh karena ditinggal gurunya. Yang tadinya memiliki harapan begitu besar
wah dia ini akan jadi pemimpin yang hebat, yang akan membela, dia akan menjadi tokoh yang luar biasa, dia akan menjadi pembela kita, menjadi raja kita. Harapan yang besar kemudian terasa jatuh begitu saja. Dengan kematian Tuhan Yesus, mereka pun mungkin merasa gagal dan tidak ada gunanya. Karena membela gurunya pun mereka tidak mampu. Karena mereka tidak dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Mereka mungkin merasa tidak ada gunanya lagi untuk tetap tinggal di Yerusalem. Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengubah pengalaman perjalanan tersebut menjadi sebuah pengalaman kehadiran Tuhan dalam perjalanan kehidupan. Kehadiran Tuhan Yesus memberi semangat dan mengobarkan kerinduan untuk dapat membagikan kabar sukacita kepada orang lain. Keputusasaan kita, ketakutan kita, frustasi kita dapat menjadi kobaran semangat kebangkitan jika kita berani mengundang Tuhan Yesus untuk tinggal bersama dengan kita. Ada 4 pelajaran penting yang dapat kita pelajari melalui kisah perjalanan di Emmaus. Yang pertama adalah jangan tinggalkan persekutuan. Emmaus merupakan kampung yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya ya dari Yerusalem, dan mungkin salah satu alasan dari kedua murid itu meninggalkan Yerusalem adalah karena kecewa, karena putus asa, karena kehilangan harapan. Dan ini manusiawi. Kita dapat merasakan hal-hal tersebut dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kedua murid Tuhan Yesus belum dapat memahami dengan benar apa arti kematian Tuhan Yesus. Mereka berpikir bahwa kalau Tuhan Yesus mati itu berarti gagal, kegagalan, ketidakmampuan murid-murid Tuhan Yesus, ketidakmampuan dalam mempertahankan sesuatu. Tetapi para murid ternyata sudah berjalan di luar kehendak Tuhan. Mereka berusaha mencari sesuatu yang lebih baik dan berpikir bahwa kalau meninggalkan Yerusalem, barangkali mereka pulang ke Emmaus, mereka pulang ke rumahnya, kembali pada kehidupan yang lama, mungkin semuanya akan menjadi lebih baik. Inilah yang sering kali dipikirkan oleh orang-orang dunia ketika menghadapi suatu persoalan dan pergumulan dalam kehidupannya. Lebih baik saya mencari jalan sendiri dengan kekuatan, kemampuan dan apa yang saya miliki, supaya saya bisa menyelesaikan persoalan saya. Mereka lupa bahwa sesungguhnya ketika mereka di luar Tuhan, jauh dari Tuhan, mencari jalan dan kekuatan mereka sendiri, mereka justru semakin kehilangan kekuatan dan harapan. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah kemenangan, bukan hanya untuk pihak Allah, tetapi juga bagi kita. Sebab dengan kemenangannya di atas maut, itu membuktikan kuasa Allah yang dahsyat. Melalui itu memberikan gambaran kepada kita bahwa kita pun pasti diberi kemenangan untuk menghadapi semua persoalan dan pergumulan dalam hidup kita. Mungkin kita tidak cukup kuat menghadapi setiap tantangan dan pergumulan tersebut, namun jangan pernah lari dari persekutuan dengan Tuhan. Mari bersama-sama kita terus tetap memegang erat iman kita kepada Tuhan. Meyakini bahwa dengan kita berpegang, kita tetap dekat, kita selalu ada bersama dengan Tuhan. Bahkan dalam persekutuan kita akan dimampukan untuk menghadapi setiap persoalan.
Yang kedua, kita harus memahami firman Tuhan dengan benar. Para murid kurang lebih 3 tahun mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kurang apa lagi? Mereka makan, mereka tidur, mereka bepergian, mereka memberitakan Injil bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya rasa mereka sudah melihat selama kurang lebih 3 tahun tersebut bagaimana Tuhan Yesus mengajar, bagaimana Tuhan Yesus meletakkan dasar-dasar kehidupan sebagai anak Tuhan. Tapi toh ternyata hal tersebut tidak membuat mereka kuat melekat di dalam Tuhan. Tidak membuat mereka lebih percaya akan kuasa Tuhan. Dengan mudah mereka berpikir bahwa kematian adalah akhir segala-galanya. Kematian berarti tidak ada lagi jalan keluar. Padahal Tuhan Yesus berulang kali memberitahukan bahwa ia harus menghadapi kematian tersebut dan ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi rupanya duka cita, ketakutan dan kekhawatiran mereka membuat mata mereka tertutup. Kita bisa melihat bagaimana ada selubung menutupi mata hati mereka. Sehingga mereka tidak dapat melihat bahwa sesungguhnya Tuhan sudah berpesan, Tuhan sudah memberitahu, Tuhan sudah menceritakan semuanya terlebih dahulu. Duka cita dan ketakutan pun seringkali membuat hidup kita menjadi gelap. Sehingga kita tidak dapat lagi melihat terang Tuhan yang terus bersinar bagi kita, yang terus memancarkan kasih-Nya bagi kita, yang terus memberi kekuatan kepada kita. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita dapat selalu membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita akan semakin kuat, lebih kuat dalam menghadapi setiap tantangan. Yang ketiga, kita belajar bahwa Yesus selalu hadir dalam hidup kita. Mungkin para murid berpikir dengan kematian Tuhan Yesus mereka sudah tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka kehilangan sosok yang sangat mereka banggakan, yang sangat mereka harapkan, yang sangat mereka rindukan. Kematian telah membuat mereka kehilangan sosok panutan mereka. Dan akhirnya mereka tidak lagi dapat melihat kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Padahal Tuhan Yesus selalu hadir. Tuhan Yesus selalu bersama murid-muridnya. Tuhan Yesus ada selalu bersama dengan kita. Tuhan Yesus bukan Allah yang terasa jauh di sana. Kalau kita berdoa Bapa kami yang ada di surga, kita berdoa Tuhan Yesus, tolonglah kami. Kita mungkin merasa begitu jauhnya jarak antara surga dan dunia. Padahal surga itu ada di hati kita. Surga itu ada dalam pikiran kita. Surga itu ada dalam hidup kita. Tapi seringkali kita merasa begitu jauh sehingga kita tidak merasakan kehadiran Tuhan Yesus yang senantiasa bersama dengan kita. Matius 28 ayat 20 mengatakan, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Aku menyertai kamu senantiasa. Bukan hanya ketika kita senang saja bahwa berarti Tuhan Yesus ada. Atau ketika kita sedang susah, kemudian kita berdoa dan Tuhan Yesus bersama kita. Tidak. Tuhan Yesus bersama dengan kita, menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Bahkan sampai akhir kehidupan kita. Tuhan mau kita tahu. Tuhan mau kita senantiasa bercakap-cakap dengannya. Dalam doa kita, dalam perenungan kita, ketika kita sedang memikirkan kehidupan ini,
ketika kita sedang merencanakan sesuatu, ketika kita sedang mempertimbangkan sesuatu. Tuhan mau kita tahu bahwa Dia selalu hadir bersama dengan kita. Yang terakhir, kita harus mengundang Tuhan Yesus. Dalam perjalanan kedua murid dari Yerusalem menuju ke Emmaus, karena hari hampir petang, Yesus berbuat seolah-olah Ia akan meneruskan perjalanan. Tetapi kemudian kedua murid yang salah seorang bernama Kleopas menahan, meminta agar Tuhan Yesus yang saat itu ketika mata mereka sedang tertutup, mereka tidak tahu siapa orang asing ini. Mereka katakan, tinggallah bersama dengan kami. Dan akhirnya Tuhan Yesus pun singgah bersama dengan mereka. Dan saudara tahu apa yang terjadi ketika Kleopas dan temannya meminta agar Tuhan Yesus mau tinggal. Mujizat Allah dinyatakan. Mujizat Allah diperlihatkan. Mereka yang tadinya tidak mengenal siapa orang asing ini, mereka yang tadinya tertutup mata hati mereka, Tuhan telah buka semuanya itu dan mereka pun melihat bahwa Dia adalah Tuhan Yesus, juru selamat mereka. Seringkali kita pun meremehkan hal ini. Kita berpikir kita mampu, kita berpikir kita kuat, kita berpikir kita hebat. Dan kita berjalan tanpa mengundang Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan kita. Untuk bersama-sama dengan kita menghadapi setiap keadaan-keadaan sulit yang terjadi. Jika kita ingin diberkati oleh Tuhan, maka undanglah Tuhan Yesus hadir dalam hidupmu. Jika kita ingin menikmati kehadirannya, undanglah Tuhan Yesus menjadi bagian dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar sebagai satpam. Tuhan, jagalah kami mau tidur malam hari ini. Tuhan, jagalah kami dalam perjalanan. Atau sebagai seorang tabib atau dokter, Tuhan sembuhkanlah. Kita boleh saja meminta, karena itu adalah hak kita. Tetapi kita perlu tahu bahwa kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan adalah hidup dekat dengan Dia. Kita seringkali hanya bisa meminta, seolah-olah Tuhan hanyalah sumber yang menyediakan berkat. Tapi kita tidak mau terhubung erat dengannya. Kita hanya butuh berkat-Nya. Kita hanya butuh kesembuhannya. Kita hanya butuh perlindungannya. Tapi sosok Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seringkali kita abaikan. Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam perjalanan menuju Emmaus bukanlah peristiwa biasa. Di dalamnya ada kisah yang justru penuh dengan pesan yang sangat berguna bagi kita. Sebab dalam kehidupan kita sehari-hari kita pasti pernah mengalami perjalanan ke Emmaus. Yaitu saat dimana kita tidak lagi sanggup mengisi kehidupan ini dengan semangat, dengan sukacita, dengan kekuatan, dengan harapan. Oleh karena kita sedang dibelenggu dengan persoalan, dibelenggu dengan ketakutan, kegagalan, kepahitan dalam hidup kita. Setiap orang pasti pernah mengalami saat-saat yang demikian. Yang jika dibiarkan dapat mematikan semangat hidup, mematikan kehidupan rohani kita. Dalam kondisi seperti ini, biasanya kita mencari teman dalam perjalanan untuk menceritakan segala susah dan keluh kita, mencari sahabat atau teman untuk berbagi hal yang sama.
Namun dalam perjalanan ke Emmaus, Tuhan Yesus hadir menjadi sahabat yang setia, menjadi sosok yang luar biasa, yang membangkitkan semangat, yang mengubah duka menjadi suka, yang mengubah kepahitan menjadi kesenangan. Jika kita sedang dalam keadaan demikian, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Firman Tuhan mengingatkan agar kita tetap tinggal di dalam Tuhan, mencari Dia, agar apa yang terjadi dalam hidup kita tidak membuat kita jauh dari Tuhan, agar apa yang terjadi dalam hidup kita justru mengubah hidup kita menjadi lebih bermakna. Karena itu, undanglah Tuhan Yesus untuk tinggal bersama dengan kita. Undanglah Tuhan Yesus untuk menjadi bagian yang terpenting dalam hidup kita. Dan biarkan Dia bekerja, biarkan Dia menolong saudara untuk mengatasi setiap tantangan dan pergumulan. Pujian yang mengatakan, firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan, di setiap langkah ku percaya. Bersama-sama kita akan meresponi firman Tuhan pagi ini dengan pujian tersebut. Karena kita tahu bahwa dengan sayap-Mu Tuhan ku akan terbang tinggi. Dan di tengah badai kehidupan kita tidak akan mudah menyerah. Sebab Engkaulah kekuatan dan perlindunganku. Kini biarlah kita mengangkat tangan kita. Kita mau berserah. Kita mau mengundang Tuhan Yesus untuk bersama dalam perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup yang tidak selalu mulus dan menyenangkan. Mari kita minta Dia bersama dengan kita. Kita akan nyanyikan pujian ini. Ada kesempatan bagi saudara untuk mengambil waktu sejenak, berdoa, bertemu dengan Dia. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sementara pujian ini dinyanyikan oleh kandidat Astuti, ada kesempatan bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa perjalanan hidup ini tidak selalu mulus. Kita perlu tangan Tuhan yang menggenggam hidup kita.
Tidak seorang pun di antara kita yang sanggup berdiri dalam menghadapi badai kehidupan ini jika kita jauh dari Tuhan. Hanya karena pertolongan Tuhanlah kita dimampukan boleh ada sampai saat ini. Kita boleh menghadapi saat-saat yang sulit dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan kita setiap hari, dimanapun kita berada. Karena perjalanan hidup kita tidak selalu mulus dan menyenangkan. Tapi Tuhan berjanji bahwa Ia akan senantiasa menyertai sampai pada kesudahannya. Inilah kekuatan kita. Kita boleh menghadapi semuanya hanya karena pertolongan Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kemudian saya mohon kesediaan Kapten Dian Harimukti akan berdoa bagi kita semua. Kita yang ada di dalam ruangan ini maupun saudara-saudara kita yang sedang beribadah di rumah mereka, agar kita boleh menikmati kekuatan dan pertolongan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Engkau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Kita berdoa. Setelah mendengarkan suara-Mu yang indah pada pagi hari ini ya Tuhan, kami tunduk di hadapan Tuhan dan menaikkan terima kasih kami kepada Tuhan. Karena selalu ada kekuatan yang kami nikmati melalui firman Tuhan. Engkau kenal masing-masing kami Tuhan yang hadir dalam ibadah ini. Baik kami yang dapat duduk manis di rumah-Mu di Korops ini, pun kami yang duduk manis dari tempat kami masing-masing. Engkau sangat mengenal kami Tuhan. Dan kami sangat berterima kasih karena pengalaman iman yang dialami oleh murid Yesus dalam perjalanan mereka ke Emmaus telah menguatkan kami. Untuk itu Tuhan, siapapun kami yang telah mendengarkan suara-Mu pada pagi hari ini, sekiranya ada di antara kami yang sedang mengalami frustasi, sekiranya ada di antara kami yang sedang mengalami kelemahan, sedang mengalami keletihan, sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami tantangan. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini memberanikan kami kembali Tuhan, untuk terus memandang kepada Tuhan, yang akan memberikan kami semangat yang berkobar lagi untuk menjalani hidup yang kami tahu adalah anugerah Tuhan semata buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu. Tolong kami untuk menjadi umat-umat Tuhan yang tidak hanya memandang Tuhan sebagai sumber berkat,
yang menjaga kami, yang mencukupkan kebutuhan kami, yang memberikan solusi terhadap setiap masalah kami. Tetapi lebih daripada itu Tuhan, biarlah kami boleh memandang Engkau sebagai Tuhan kami, yang layak untuk kami sembah. Dan hidup kami setiap hari Tuhan, menunjukkan bahwa kami adalah umat-umat penyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mohon berkat Tuhan untuk semua jemaat Korops 3 Bandung. Berkatilah keluarga demi keluarga. Mulai dari anak-anak kami yang masih kecil, sampai kepada jemaat yang sudah masuk dalam golongan lansia, yang masih bekerja, yang sudah berpensiun, yang masih sekolah dalam pendidikan, anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa menyertai semua kami keluarga besar Korops 3 Bandung. Bahkan mereka yang sedang bergumul dengan rumah tangga mereka. Kami tidak putus-putusnya berdoa dan memohon Tuhan hadirlah untuk menolong mereka. Mereka yang bergumul dengan kelemahan, gangguan kesehatan mereka, Tuhan pulihkanlah mereka. Terima kasih Bapa. Kami rindu agar kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan yang ada di Korops ini terus bertumbuh di dalam pengenalan dan kasih kami kepada-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa juga selalu menyertai kehidupan hamba-Mu sebagai opsir pemimpin kami di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, ini doa kami, ini syukur kami. Kiranya bagian firman-Mu akan terus menjadi bagian kami. Bukan hanya ketika kami ada di rumah Tuhan, ketika kami keluar dari rumah Tuhan, ketika kami selesai bersekutu, kebenaran firman-Mu akan terus menjadi bagian kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mohon ampun untuk segala dosa dan kekurangan kami. Amin. 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 Terima kasih Kapten Dian yang telah berdoa bagi kita sekalian. Tuhan berkati kita sekalian dan biarlah kita boleh pulang dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru untuk dapat melakukan dan menjalani kehidupan ini. Saudara sekalian, pengumuman untuk minggu yang akan datang. Hari ini tanggal 2 Mei, tidak terasa kita sudah masuk pada bulan yang baru. Dan hampir setengah tahun kita jalani tahun 2021. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dan memelihara hidup kita. Di tengah kabar berita yang cukup memprihatinkan dalam seminggu yang sudah kita lewati. Ada duka cita tengah bangsa dan negara kita. Dan juga kekhawatiran oleh karena saat ini di negara tetangga kita di sana kita melihat bagaimana asap dikatakan menyelimuti negara tersebut oleh karena sesuai dengan tradisi jenazah harus dibakar dan itu tidak putus-putusnya 24 jam. Itu semua oleh karena manusia yang mulai lengah, merasa mungkin kita sudah divaksin, kita sudah jaga jarak, kita sudah pakai masker, dan akhirnya kita lalai menjaga segala sesuatu. Karena itu kami tak putus-putusnya mengingat seluruh jemaat Tuhan, mengingatkan agar terus menjaga dan menjalankan protokol kesehatan secara khusus saat ini dengan persiapan hari raya kita mungkin bepergian, kita mungkin berbelanja berdesak-desakan di sana sini. Saya harap sebagai anak-anak Tuhan kita dapat menjalankan protokol kesehatan dengan baik itu kami minta agar kita dapat menikmati kekuatan, kesehatan dan kesempatan menikmati berkat Tuhan melalui persekutuan. Pada hari ini ibadah PKP sesudah kesucian dipimpin oleh Bapak Mesak Ntomelo dan kegiatan sekolah minggu dilaksanakan secara online. Kemudian pada hari Rabu
ada kegiatan Kadet Korps atau untuk anak-anak muda dalam penelaan Alkitab, juga diskusi-diskusi yang akan dipimpin oleh Kapten Damar dan Dian Harimukti. Jadi itu bukan hanya khusus Korps 3, tapi saya lihat, saya mendengar ya dari berbagai tempat turut bergabung, baik itu anak-anak muda, para kandidat, mereka yang rindu untuk belajar, menggali lebih dalam tentang firman Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan yang terus dijalankan. Dan saya juga terus mengundang anak-anak muda kita untuk hadir dalam kegiatan tersebut pada hari Rabu jam 7 malam. Hari Kamis ada persiapan guru sekolah minggu, dan pada hari Jumat jam 4 sore ada ibadah PKW. Pada malam hari ada ibadah GPS jam 7 malam. Kemudian pada hari Sabtu ada doa pagi yang akan dipimpin oleh Kapten dan Nyonya Jeffrey Ambitan dengan audio atau rekaman melalui WA Korps. Kemudian malam hari ada persiapan ibadah. Pada hari Minggu tanggal 9 ibadah kesucian akan dipimpin oleh Mayor dan Nyonya Sibarani, berkenan dengan Hari Ibu Bala Keselamatan. PKP akan dipimpin oleh Bapak Bayu setelah ibadah kesucian. Demikian pengumuman untuk sepanjang minggu yang akan berjalan, dan kita juga terus mendoakan bagi anak-anak kita yang akan menghadapi ujian. Kalau tidak salah Resa mulai besok ya. Resa akan menghadapi ujian akhir, kemudian juga beberapa anak-anak jemaat lainnya. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati, baik itu tingkat SD, SMP, SMA, mereka yang mau melanjutkan pendidikan, biarlah kiranya Tuhan menolong, memberkati dan memberikan sekolah, tempat pendidikan yang terbaik bagi mereka. Demikian untuk kegiatan pelayanan sepanjang minggu yang akan berjalan. Baiklah, saya akan menyapa mereka yang ada di rumah pagi hari ini. Ya, tolong open kamera ya, saya mungkin tidak bisa terlalu lihat, sebentar saya harus buka dulu untuk melihat. Masih bisa? Ya. Terima kasih, selamat pagi. Kalau tidak salah tadi saya sudah sempat buka, ada keluarga Mayor Jonggi Sibarani, selamat pagi. Ada Ibu Susana. Ya. Ada keluarga Ibu Nora, saat ini beliau sakit ya, ada radang, jadi ya tidak bisa hadir. Jadi memang saya selalu mengingatkan jemaat Tuhan, kalau memang mau datang ibadah bersama-sama harus harus fit badannya ya, supaya kita saling menjaga satu dengan yang lain. Kalau memang kondisi sedang tidak fit, bisa dari rumah sehingga tetap boleh menikmati berkat Tuhan. Kemudian saya juga menyapa dari sini ya keluarga Mayor Mardi Yudi, ada Cinta, selamat pagi. Kemudian ada Ibu Cynthia Lesmana, ada Ibu Diana Lesmana, selamat pagi. Sehat semua? Ada Ibu Daniar bersama Nadia, Tuhan berkati. Kemudian ada Ibu Julaika, selamat pagi. Apa kabarnya? Ya, ada Ibu Dwi Indaryati, ada Evangeline Oi, ada Ibu Ira, ada keluarga Bapak Markus dan Intan Benyamin, ada Ibu Marti, ada Mbak Mary. Ya, hari ini beliau tidak bisa hadir dalam ibadah langsung. Sini ada Bapak Robert Utasoid. Ya, kemudian ada Yolanda dari Cilenyi. Ya, tidak bisa hadir ya bersama kita. Terima kasih sudah hadir bersama-sama dalam ibadah. Ya, nanti bisa difoto kalau
open kamera dulu supaya difoto dari atas. Terima kasih untuk kesediaan saudara sekalian bergabung dalam ibadah pagi ini. Terus tinggal setia di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, dan yakinlah bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Apapun yang terjadi, yakinlah Allah selalu hadir dan menolong kita sekalian. Mari bersama-sama kita akan akhiri ibadah ini. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Kita nyanyikan kor doa yang mengatakan, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Yakinilah hal tersebut. Kuasanya selalu dinyatakan dalam hidup kita. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Keyakinan kami Tuhan, bahwa kuasa-Mu selalu dinyatakan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami tahu bahwa pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami. Perjalanan hidup kami memang tidak selalu mulus, tetapi kami tahu dalam setiap keadaan hidup kami, Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih untuk janji firman-Mu bahwa Engkau akan senantiasa menyertai kami. Mari Tuhan, peganglah tangan kami. Mampukan kami untuk menghadapi setiap keadaan. Baik ketika kami sehat atau sakit, ketika kami berhasil atau gagal, ketika kami bersuka cita ataupun ketika kami berduka cita. Kami tahu Engkau ada bagi kami. Karena itu Bapa, kami mau serahkan seluruh keberadaan hidup kami, kehidupan umat Tuhan, mereka yang ada di tempat ini dalam ibadah maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah. Biarlah tangan-Mu yang kuat akan menggenggam kehidupan umat-Mu, akan menolong kami untuk menjalani kehidupan ini. Kehidupan yang tidak selalu mulus dan menyenangkan, tapi kami tahu kasih-Mu ada bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kini saudara, pulanglah di dalam damai sejahtera Allah, di dalam kasih Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian, dan biarlah kita boleh menghadapi hari esok dengan tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap tinggal berdiri, kita akan foto bersama.
1, 2, 3. Happy Happy Sunday. Sunday. Selamat hari Minggu. Dadah. Tuh, Mary itu Latu Putih tuh. Iya, Oh, masih keluarganya anu tuh. Saudara sama siapa itu? Dia kan orang Ambon. Sama siapa namanya? Orang